Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Senin bahwa perang melawan Iran bisa berakhir sangat segera, tetapi tetap membuka kemungkinan eskalasi pertempuran jika pasokan minyak global terganggu oleh Iran, setelah harga energi global melonjak menyusul pengangkatan pemimpin tertinggi garis keras baru oleh Teheran. Harga minyak sempat melonjak ke level tertinggi sejak 2022 sehari setelah Iran memilih Ayatollah Mojtaba Khamenei untuk menggantikan mendiang ayahnya sebagai pemimpin tertinggi Iran. Investor melihatnya sebagai sinyal bahwa Iran bersiap siaga 10 hari setelah perang yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel dimulai. Namun harga kemudian turun dan saham AS naik karena harapan bahwa perang dengan Iran mungkin tidak akan berlangsung lama lagi. Kami melakukan kunjungan singkat ke Timur Tengah untuk menyingkirkan beberapa kejahatan, dan saya pikir Anda akan melihat bahwa ini akan menjadi kunjungan jangka pendek, kata Trump kepada anggota parlemen Partai Republik di klub golfnya dekat Miami, Florida. Jika Iran melakukan sesuatu yang menghentikan aliran minyak di Selat Hormuz, mereka akan dihantam oleh Amerika Serikat 20 kali lebih keras daripada yang telah mereka alami sejauh ini, tulis Trump beberapa jam kemudian dalam sebuah unggahan di Truth Social. Selain itu, kami akan melenyapkan target-target yang mudah dihancurkan yang akan membuat Iran hampir tidak mungkin untuk dibangun kembali sebagai sebuah negara. Kematian, api, dan amukan akan berkuasa atas mereka, tetapi saya berharap, dan berdoa, agar hal itu tidak terjadi. Lanjutnya, sebagai tanggapan atas pernyataan Trump yang dipublikasikan di media pemerintah Iran, juru bicara Garda Revolusi Paramiliter, Ali Mohammad Naini, mengatakan, Iran akan menentukan kapan perang berakhir. Perang tersebut telah memutus pasokan utama minyak dan gas ke pasar dunia dan menyebabkan harga bahan bakar melonjak di seluruh AS. Pertempuran juga menyebabkan warga asing melarikan diri dari pusat bisnis dan mendorong jutaan orang untuk mencari perlindungan karena bom menghantam pangkalan militer, gedung pemerintah, instalasi minyak dan air, hotel, dan setidaknya satu sekolah. Presiden Donald Trump berbicara pada konferensi pers, Senin, tanggal 9 Maret tahun 2026, di Trump National Doral Miami di Doral, Florida. Mark Sivelbein, Hak Cipta 2026 DA.P. Semua hak dilindungi undang-undang. Trump sebelumnya menyatakan bahwa Washington bertujuan untuk menghancurkan program rudal Teheran, mengakhiri kemampuan angkatan lautnya, mencegahnya memperoleh senjata nuklir, dan mencekik kemampuannya untuk mendanai proksi regional dan kelompok bersenjata. Berbicara kepada wartawan dalam konferensi pers pada hari Senin, Presiden AS menegaskan bahwa Washington melampaui semua proyeksi perang dan secara signifikan lebih cepat dari jadwal. Ia juga membela ekspedisi Washington sebagai tindakan yang benar, dengan mencatat bahwa jika AS tidak menyerang, Iran akan mencoba untuk mengambil alih Timur Tengah. Mereka berupaya menguasai Timur Tengah. Seandainya operasi Midnight Hammer tidak terjadi, itu sudah pasti, karena mereka akan memiliki senjata nuklir dalam hitungan minggu. Tetapi operasi itu terjadi. Itu adalah sebuah kemunduran, katanya. Tapi lihatlah jumlah rudal yang berhasil mereka beli dan buat selama 6 bulan terakhir. Dan rudal-rudal itu ditujukan ke berbagai negara. Dan ketika Anda melihat 1000, lebih dari 1000 rudal ditembakkan ke, misalnya, UEA, mereka ingin menguasai Timur Tengah. Kita sampai di sana lebih dulu. Trump sesumbar bahwa militernya telah sepenuhnya melumpuhkan angkatan udara Iran, peralatan anti-pesawat, radar, dan sistem telekomunikasi, serta berbagai lapisan kepemimpinan mereka. Namun, ia menekankan bahwa pertempuran, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, akan terus berlanjut hingga semua tujuan lainnya tercapai. Serangan terhadap Teheran berlanjut pada hari Senin, yang oleh banyak pihak digambarkan sebagai salah satu serangan udara terberat di ibu kota sejak perang pecah pada tanggal 28 Februari. Beberapa ledakan terdengar di seluruh Teheran, meskipun media lokal tidak melaporkan kerusakan atau korban jiwa. Israel mengatakan pada hari Senin bahwa mereka sedang melakukan gelombang serangan skala besar di kota Isfahan, Iran, serta Teheran dan di Iran Selatan. Militer Israel mengatakan mereka menyerang puluhan lokasi infrastruktur, termasuk markas besar drone Korps Garda Revolusi. Asap mengepul setelah serangan udara Israel di Dahiyeh,
pinggiran selatan Beirut, Lebanon, Senin, tanggal 9 Maret tahun 2026. Bilal Hussein, Hak Cipta 2026. Semua hak dilindungi undang-undang. Israel juga terus melakukan berbagai kampanye udara di seluruh Lebanon setiap hari, yang menurut mereka merupakan serangan yang menargetkan anggota dan infrastruktur Hizbullah. Serangan balasan Iran juga berlanjut dengan kekuatan penuh pada hari Senin, ketika Teheran menembakkan rentetan rudal dan drone yang menargetkan Israel dan beberapa negara Teluk tetangga. Dari Lebanon, Hizbullah yang didukung Iran juga menembakkan roket ke Israel pada hari Senin.